Pemirsa, perayaan Natal penuh kasih dan damai diharapkan membawa sukacita bagi sesama. Natal tahun ini memiliki pesan kepada setiap umat untuk membawa cinta kasih dalam keluarga, menjaga solidaritas dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Nah pemirsa, Gembala Sidang GKDI Jakarta Pendeta Charles Setiawan menyampaikan pesan Natal 2025 dalam segmen Lentera Jiwa. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dari saya bagi kita semua. Dan juga selamat merayakan Natal bagi yang merayakannya. Natal seringkali diasosiasikan dengan hadiah. Hari ini ketika kita melihat mal-mal, tempat-tempat umum, dan dimanapun yang kita datangi, di sana selalu banyak keceriaan, semarak lampu, pertukaran kado, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan ini. Hari ini saya mengajak kita berimajinasi sedikit. Bayangkan jika di bulan yang penuh sukacita ini Anda menerima sebuah hadiah yang luar biasa, yaitu sebuah mobil mewah keluaran terbaru. Namun ada satu hal yang menarik, waktu kita mencoba untuk menyalakan mesinnya dan merasakan sensasi berkendaranya, tiba-tiba kita menyadari satu hal. Kunci mobilnya tidak ada. Waduh, bagaimana ini? Semua kemewahan, keindahan, dan potensi yang ditawarkan oleh mobil itu seketika menjadi sia-sia. Mobil itu hanya bisa dipandang, tidak bisa dihidupkan, dan tidak bisa membawa kita kemana-mana. Ilustrasi ini membawa kita kepada satu makna sejati dari kedatangan Yesus ke dunia 2000 tahun yang lalu. Waktu kita tahu itu settingnya adalah dalam kerajaan Romawi yang dipenuhi oleh kemegahan, kemewahan, kekuatan militer, dan gemerlap politik serta pemerintahannya. Namun di balik semuanya itu apa yang terjadi, saudara-saudari? Kekacauan, perselisihan, dendam, penurunan moral yang luar biasa, dan dosa yang terjadi begitu dahsyat. Dalam dimensi kerohanian juga terjadi hal yang sama. Umat pada saat itu terpenjara dalam sistem hukum Taurat yang kaku. Namanya hukum itu ya, kita di penjara dalam dua sisi, yaitu harus dan tidak boleh, harus dan jangan. Jadi orang-orang mendekat kepada Tuhan dengan nuansa keharusan dan ketakutan, bukan dengan pengertian, bukan dengan iman, bukan dengan kasih yang keluar dari dalam hatinya. Semakin melakukan semakin merasa kurang, semakin melakukan semakin takut salah, dan pada akhirnya itu memenjara umat Tuhan yang hidup pada masa itu. Pada masa itu mereka memiliki semua kemewahan, sistem ritual, hukum, tapi mereka kehilangan satu, yaitu kunci untuk mengakses hubungan yang sejati dengan Tuhan. Nah, di tengah kekosongan itulah Yesus datang. Dia adalah kunci yang menghidupkan, dan dia adalah hadiah yang sempurna. Saya ingin kita mengutip satu renungan firman Tuhan dari Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Dikatakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus adalah penggenapan dari janji Allah. Ia tidak hanya membawa hukum yang membatasi, tapi ia membawa keyakinan yang kuat dari dalam hati kita oleh pengajarannya, dan juga memberikan kasih karunia yang begitu besar untuk kita bisa menikmati kasih Allah dan belajar untuk mengasihi satu sama lain.
Dia adalah kunci untuk mengakses kepenuhan hidup, pengampunan, dan damai sejahtera. Hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa bingung. Saya sudah memberikan segala yang terbaik untuk keluarga saya, untuk diri saya sendiri. Saya sudah siapkan rumah yang bagus, saya sudah siapkan harta yang banyak, saya sudah siapkan pendidikan yang tinggi, saya sudah pastikan posisi dan jabatan yang terhormat. Semua itu adalah hal baik yang perlu kita syukuri. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, mengapa di tengah pencapaian luar biasa itu masih terdapat kekosongan dalam hati saya? Mengapa hubungan dalam hidup saya tidak berjalan dengan baik? Mengapa di hati saya begitu banyak pergumulan akan dosa, kepahitan, beban hidup, perasaan bersalah, dan kekosongan kehampaan di dalam kehidupan kita? Mungkin hari ini kita menonton acara ini dalam hati yang tetap terasa kosong, seperti mobil mewah yang tanpa kunci. Yesus datang hari ini memberikan jawaban yang kita butuhkan. Dia datang bukan hanya untuk dihormati, dirayakan, dan juga diperingati, tapi dia datang untuk memberikan pengertian dalam hati kita, untuk membangkitkan kasih di hati kita yang bisa memulihkan kehidupan kita. Hari ini, ketika kita biarkan Yesus lahir dan bertahta di dalam hidup kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Hubungan pernikahan yang dipulihkan, keluarga yang semakin dipersatukan dalam kasih Kristus, persahabatan yang erat, terlebih lagi adalah damai sejahtera dan sukacita yang akan memenuhi kita dengan kasih Kristus di setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, di momen Natal yang suci ini, saya mengajak kita semua untuk melangkah sedikit lebih jauh. Kita memperingati kelahiran Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Makna terpentingnya bukan hanya peringatan kelahiran Kristus, tapi pertanyaan ini: bagaimana caranya agar Yesus bisa lahir di hati setiap kita pada saat ini? Izinkan dia menjadi kunci yang menghidupkan setiap potensi dalam hidup Anda, memulihkan hubungan yang retak, memperbaiki karakter kita, dan secara nyata membawa damai sejahtera bagi keluarga, komunitas, dan bangsa kita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus adalah hadiah yang terbaik yang dilengkapi dengan kunci kehidupan yang akan mengubahkan kita semua dan melengkapi puzzle di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Natal bagi kita semua. Kiranya damai Kristus yang melampaui segala akal menyertai, memberkati kita semua, bangsa Indonesia. Tuhan dimuliakan. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.